Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya tentang kuliah statistik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang perbedaan statistik, statistika, sejarah statistika, kemudian data, skala dalam statistik seperti apa. Nah, mari kita mulai menuju materi. Oke. Kita mulai dari sejarah statistika ya. Yang pertama, statistik itu sudah dipakai atau sudah ada sebelum abad ke-18. Jadi sudah lama sekali ya. Nah, pada saat itu negara Babylon, Mesir, Roma itu mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Jadi data-data itu yang dikumpulkan oleh negara-negara Babylon, Mesir, dan Roma. Kemudian pada tahun 1500 atau abad ke-15, pemerintah Inggris itu mengeluarkan tentang catatan kematian. Jadi catatan mingguan tentang kematian. Jadi setiap minggu pemerintah Inggris melakukan update data atau pembaruan data tentang kematian, tingkat kematian atau mortalitas atau mortality rate yang ada di Inggris. Itu. Nah, kemudian tahun 1662 mulai dikembangkan lebih lanjut tentang catatan kelahiran dan kematian. Jadi kalau 1500 tadi di Inggris hanya tentang kematian, maka 1662 itu mulai diterbitkan atau mulai dilakukan pendataan tentang catatan kelahiran dan kematian. Jadi data ya keluar masuk lah, data jumlah penduduk menjadi semakin valid karena ada yang bertambah, kemudian berkurangnya berapa juga tercatat dengan baik. Nah, selanjutnya Aschenwald itu tahun 1772 sampai 1791 itu mulai menggunakan istilah statistik. Jadi sebagai kumpulan informasi tentang negara. Jadi istilah statistik yang muncul pertama itu merupakan dicetuskan oleh Aschenwald ini, yaitu sebagai istilah tentang kumpulan informasi tentang negara. Nah, selanjutnya Simonsman itu mengenalkan statistik, kata statistik dalam buku Statistical Account of Scotland. Jadi Simonsman lebih rigid lagi menggunakan kata statistik dalam bukunya tersebut. Galton kemudian mencoba meningkatkan, atau Galton itu menggunakan statistik dalam bentuk korelasi ya, dalam korelasi dalam penelitian ilmu hayat. Kalau sekarang ya ilmu biologi atau IPA. Jadi Galton pada tahun 1880 mulai menggunakan korelasi atau hubungan. Jadi hubungan-hubungan yang ada dalam penelitiannya tentang ilmu hayat. Kemudian malah abad 19, Pearson, nah ini Pearson ini mempelopori penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian biologi maupun pemecahan persoalan yang bersifat sosioekonomis. Jadi abad 19 ini Pearson sudah mulai meningkatkan atau mulai menggunakan statistik dalam berbagai penelitian biologi. Nah, selanjutnya tahun 1918-1935 Fisher itu memperkenalkan analisis varians yang saat ini masih digunakan dan masih valid untuk digunakan dalam penelitian eksak. Jadi dalam literatur statistiknya Fisher mulai mengenalkan analisis varians. Jadi kita sering juga menggunakan UGF ya. Kemudian rumus Fisher juga ada. Artinya memang statistik itu sudah ada sejak lama, tapi mulai tercatat itu mulai abad 18. Tapi sebelum 18 itu sudah ada kegiatan-kegiatan statistik yang seperti tadi. Hanya saja terdokumentasi dengan baik itu mulai abad 18 sampai sekarang. Nah, sekarang kita seolah-olah sudah rumus-rumus itu sepertinya sudah ketemu semua ya, sehingga seolah-olah kita tidak punya ruang untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena bagaimanapun ilmu itu terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan zamannya, sehingga kita harus terus melakukan update informasi. Nah, sekarang ini memang levelnya pada perkuliahan statistik ini tahap S1 ini kita tinggal menggunakan dan mempraktekannya ya. Syukur-syukur kita bisa mengembangkannya. Jadi yang sudah ada sekarang kita praktekkan terlebih dahulu. Nanti setelah kita mahir mempraktekkan,
syukur-syukur pada suatu saat ada rumus-rumus baru yang menggunakan nama-nama kalian yang kalian temukan, rumus-rumus statistik yang baru. Nah, begitu tadi sejarah singkat tentang statistika. Kalian bisa cermati lebih lanjut tentang sejarah statistika, itu banyak sekali, bisa googling. Nah, kurang lebih garis benang merahnya seperti itu. Lantas, statistik dan statistika itu apakah sama atau berbeda? Mari sekarang kita pahami satu persatu. Nah, statistik itu diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Itu asal mulanya statistik. Nah, kemudian keterangan tadi, keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk suatu negara, keterangan mengenai pekerjaan penduduk suatu negara, dan sebagainya. Jadi memang statistik itu muncul, memang lingkupnya negara, bukan lingkup skala kecil, tapi negara dalam hal ini jumlah penduduk dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi, sekarang statistik mulai diartikan sebagai kumpulan suatu angka-angka, seperti statistik kelahiran, hasil pertanian, statistik penduduk, dan lain sebagainya. Jadi mulai lebih rigid, lebih rinci lagi apa itu statistik. Datanya tidak hanya melulu tentang negara, tapi data apapun itu bisa dikategorikan dalam statistik. Lantas, apa itu statistika? Statistika ya diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis serta menentukan keputusan. Jadi statistik itu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana itu cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menyajikan, bagaimana mengolah datanya, bagaimana menganalisis, bagaimana kemudian bagaimana menarik kesimpulan dari proses-proses tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi statistika itu ilmu pengetahuannya. Tapi kalau statistik itu keterangan-keterangannya yang diperoleh. Kemudian bagaimana, apa itu metode statistik? Metode statistik yaitu prosedur, ya, prosedurnya yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Itu metode statistik. Jadi beda ya, statistika, dan metode statistik. Kalau statistik itu keterangannya, kalau statistika itu ilmu pengetahuannya, kalau metode statistik itu prosedurnya bagaimana. Nah, nanti kita akan belajar proses pengumpulan data mulai dari sampel populasi sampai penyajian, analisis, dan penafsiran datanya bagaimana. Gitu. Kita mulai dari statistika ya. Statistika itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama statistika deskriptif dan statistika inferensial. Oke, jadi ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kemudian, apa itu statistika deskriptif? Yang pertama tujuannya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran, mendeskripsikan. Kira-kira kalian sudah paham ya? Jadi memberikan gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang kita garisbawahi bersama-sama, bahwa dalam statistik deskriptif kita tidak diperkenankan untuk mengeneralisasikan. Oke, jadi hasil yang diperoleh ya seperti itu, kita tidak boleh menyimpulkan apapun. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan dalam arti kita hanya boleh mendeskripsikan saja. Datanya seperti statistik deskriptif. Kemudian itu tidak boleh digeneralisasikan di tempat lain atau pada masa yang lain yang memang saat itu di situ seperti itu. Nah, itu namanya statistik deskriptif. Nah, besok atau 1 menit kemudian atau 1 jam kemudian atau 1 hari kemudian itu ya sudah berbeda lagi, tidak bisa kita generalisasikan. Nah, kemudian cara penyajiannya itu dalam bentuk tabel, diagram, min, modus, rentang, serta simpangan baku. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, tabulasi data, diagram balok, diagram kue pie, grafik perkembangan, ya, grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Jadi statistika deskriptif itu bukan metode deskriptif kualitatif, bukan, tapi data-data yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau kita melihat
tabulasi data, ya sudah seperti itu tabulasi datanya. Ya kita lihat datanya seperti itu. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan hal-hal yang selain daripada ada yang di data itu. Jadi kita tidak boleh ya melihat memang datanya seperti itu, kecenderungan datanya. Beda dengan metode penelitian ya. Ini statistik deskriptif. Atau diagram balok, diagram kue pie. Ya, grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Misalkan diagram kue pie menunjukkan bahwa 30% itu pekerjaan orang tua adalah pegawai negeri. Kemudian 60% pekerjaan orang tua adalah wira swasta, 10% pekerjaan orang tua adalah petani misalkan. Nah, ya itu datanya seperti itu, memang ya dideskripsikan saja gambarnya atau grafik diagram kue pie-nya itu. Tapi apakah kita diperkenankan untuk menarik kesimpulan? Ya, dalam statistik deskriptif kita tujuannya hanya mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti, yaitu dijabarkan, ya, itu namanya statistik deskriptif. Kemudian statistik inferensial, ini bedanya. Kalau inferensial itu kita tujuannya memang untuk menarik kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan dilakukan suatu dugaan atau hipotesis yang diperoleh dari statistik deskriptif. Jadi hasil yang muncul dari statistik deskriptif endingnya adalah dugaan atau hipotesis. Jadi dalam statistik inferensial itu kita tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu ditarik sebelumnya ada proses namanya dugaan, yaitu hipotesis yang diperoleh melalui statistik deskriptif. Jadi ending atau goalnya inferensial itu dilakukan setelah terjadi statistik deskriptif ya. Dan statistik deskriptif itu kita tidak boleh menarik kesimpulan, tapi kita boleh atau dipersilahkan untuk membuat dugaan. Dugaan itu muncul misalkan data tadi ya, diduga bahwa kemampuan ekonomi orang tua siswa itu menengah ke atas, sehingga mampu untuk memasukkan anak-anaknya untuk bimbingan belajar, katakanlah begitu. Tapi itu dugaan. Nah, kita buktikan melalui statistik inferensial. Itu tadi. Jadi deskriptif tadi menduga sampai tahap dugaan. Nah, untuk menyimpulkan kita butuh namanya statistik inferensial. Nah, contohnya bagaimana? Pendugaan statistik, pengujian hipotesis, peramalan dengan regresi atau korelasi, atau analisis variansi tadi. Ya toh, ada analisis korelasi, ada uji T, ada banyak sekali. Jadi pengujian, ada endgame untuk menarik kesimpulan, namanya statistik inferensial. Jadi dua jenis itu ya, tolong dipahami. Selanjutnya manfaatnya apa? Nah, statistik dalam kehidupan. Dalam membelajarkan sesuatu kita tentu harus tahu manfaatnya. Nah, statistika ini dalam kehidupan manfaatnya yang pertama untuk meramalkan. Ya, meramalkan. Jadi untuk menduga. Nah, itu. Kemudian untuk penelitian jelas, untuk mengatur kualitas barang. Oke. Untuk produktivitas ya, karena data-data itu kan terlacak ya, recordnya jelas, sehingga apa yang perlu diperbaiki. Termasuk yang kelima ya, untuk memperbaiki proses penelitian eksperimen dan lain sebagainya. Ini 5 ini masih sedikit dari manfaat statistik dalam kehidupan. Akan tetapi banyak sekali nanti manfaat-manfaat yang akan didapatkan. Ini contoh saja. Jadi dengan melalui perekaman data atau pengumpulan data yang baik, kemudian analisis data yang baik, maka kesimpulan atau keputusan-keputusan yang diambil itu diharapkan juga tepat. Nah, itu dalam statistik seperti itu kira-kira manfaat statistik dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam data. Tentu statistika atau statistik itu akan berkaitan erat dengan yang mana data. Data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Data secara umum itu. Jadi keterangannya benar dan nyata. Dari statistik, jadi datanya ya harus nyata dan benar, tidak boleh dibuat-buat.
Karena kalau data nyata, kalau menunjukkan berapapun hasilnya dengan analisis yang baik, data yang tepat, data yang benar dan nyata, maka keputusan yang diambil juga pas. Tapi kalau datanya ada dimanipulasi atau fiktif atau datanya tidak benar, itu tentu keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keadaan atau tidak memperbaiki apapun. Nah, data itu jamak dari datum. Nah, datum itu data tunggal. Datum itu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi datum itu data tunggal yang merupakan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Misal data tinggi badan mahasiswa tadris matematika itu data. Tapi datumnya, datanya si A tinggi badannya 165, itu datum. Oke. Gitu ya. Tujuan pengumpulan data itu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Tuh, deskriptif tadi, sehingga bisa kita munculkan dugaan. Nah, nomor 2 untuk dasar pengambilan keputusan, untuk mengambil keputusan, maksudnya ke inferensial. Data yang baik itu ada 4 syaratnya. Data harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena kita akan mengambil kesimpulan, kalau akhirnya kita ingin mendeskripsikan sesuatu, maka deskripsi kita tepat sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kalau kita menggunakan teknik sampling, ya gunakan teknik sampling yang tepat. Datanya juga harus objektif. Oke. Kemudian data harus mewakili atau representatif, itu teknik sampling maksudnya ya. Dengan teknik sampling yang tepat, maka data yang kita gunakan itu mewakili populasi. Datanya harus up to date atau yang terbaru. Jangan mendeskripsikan sesuatu itu menggunakan data lama, sehingga ketika kita mendeskripsinya tidak pas. Jadi datanya harus up to date atau dijelaskan memang data ini dalam penyajiannya, data ini merupakan data tahun kapan, tanggal kapan. Itu jelas. Kalau ada yang terbaru, gunakan data yang terbaru. Kemudian yang keempat, datanya harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ini penting. Jadi 4 syarat ini merupakan syarat data yang baik. Mengapa harus menggunakan data yang baik? Yaitu akan menghasilkan deskripsi sesuatu atau suatu gambaran keadaan yang tepat, yang benar, yang memang up to date. Jadi itu data yang baik. Selain itu, dugaan-dugaan juga akan tepat. Penarikan kesimpulan nantinya setelah melalui proses analisis data, kesimpulan yang diambil memang kesimpulan yang menyelesaikan masalah, tidak memperkeruh masalah atau tepat sasaran. Oke ya, jadi kegiatan statistiknya menjadi efektif dan efisien. Oke, sekarang kita masuk pembagian data. Ini yang salah, sering tertukar-tukar. Data menurut cara memperolehnya itu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Ya. Jadi data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara observasi sendiri baik di lapangan maupun di laboratorium, yaitu dengan survei atau percobaan. Pembagian data itu menurut cara memperolehnya ya, tadi data primer. Data primer itu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, baik itu melalui survei atau percobaan di laboratorium atau observasi sendiri. Jadi intinya data tersebut adalah data yang diperoleh oleh peneliti sendiri. Contohnya, pemerintah melalui Biro Pusat Statistik melakukan sensus ekonomi tahun 2016 untuk memperoleh data kondisi ekonomi penduduk negara Indonesia. Maka dalam hal ini pemerintah atau Biro Pusat Statistik memiliki data primer karena dia menyensus sendiri. Ya, jadi dia melakukan sensus sendiri terhadap sensus ekonomi pada tahun 2016. Itu contohnya. Nah, data sekunder itu adalah data yang diambil dari sumber lain atau dikutip dari sumber lain. Contohnya itu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Kemudian rumah sakit mengambil data pasien dari BPJS. Jadi BPJS itu data primernya data pasien atau data anggota BPJS, tapi rumah sakit memperoleh data tentang melalui data dari BPJS. Itu berarti rumah sakit memperoleh data sekunder. Gitu. Jadi primer sekunder ya, dari cara memperolehnya begitu.
Nah, kemudian menurut sifatnya ada data kualitatif atau data kategorik. Data yang tidak dalam bentuk angka. Jadi itu namanya data kualitatif atau data kategorik. Contohnya, mutu barang di supermarket X bagus atau jelek. Itu tidak dalam bentuk angka, namanya kategorinya, dia ada kategori bagus atau jelek. Kemudian data kategorik dapat dijadikan data numerik. Nah, dengan memberi bobot pada setiap kategori. Jadi ketika itu mau kita konversikan menjadi data numerik, maka kita beri bobot, misalkan bagus 1, jelek 0, itu menjadi data numerik. Ya, karena memberi bobot. Nah, sekarang data kategorik itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu data ordinal, data atribut, dan data nominal. Apa itu data ordinal? Yaitu kategori yang menunjukkan tingkatan atau ranking. Ranking, misalkan kita juara 1, juara 2, juara 3. Tapi juara itu kan nggak bisa dijumlahkan. Juara 1 tambah juara 2 tambah juara 3 sama dengan juara 6, kan enggak. Nah, ini data ordinal. Jadi menunjukkan tingkatan atau ranking. Itu contoh data ordinal. Data atribut, nilai atau data memberi keterangan tanda pada suatu data. Data nominal, urutan atau nilai yang tidak menunjukkan tingkatan. Ya, nggak ada menunjukkan tingkatan. Misalkan pekerjaan orang tua siswa, ya toh, polisi, guru, wira swasta. Nah, itu misalkan 3. Itu kan urutan ya. Kita beri itu merupakan urutan atau nilai, tapi tidak menunjukkan tingkatan. Kan tidak menunjukkan tingkatan. Jadi nggak bisa guru di bawah polisi atau guru di atas polisi, nggak bisa, itu bukan tingkatan. Namanya itu data nominal. Selanjutnya data kuantitatif atau numerik. Data dalam bentuk angka. Contohnya data hasil ujian metode statistik mahasiswa Rades Matematika semester 3 misalkan adalah 100, 80, 90, 60, 70, 80, namanya data dalam bentuk angka atau data numerik, atau sering kita sebut kuantitatif. Terbagi menjadi 2 lagi kuantitatif, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu merupakan hasil dari membilang, jadi bisa kita sebutkan 1, 2, 3. Tapi kalau data yang diperoleh dari hasil pengukuran itu namanya data kontinu. Nah, nanti bisa kalian sebutkan contoh data kontinu seperti apa ya dalam Google Form yang akan disampaikan. Kemudian pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu menurut waktu itu ada cross section, ada time series. Kalau cross section itu dalam waktu tertentu, jadi tahun 2000 atau tahun 1999 atau tahun 2020, tahun 2019. Tapi kalau time series itu berdasarkan tahun yang lalu. Jadi tahun 2010 sampai tahun 2019 untuk meramalkan atau untuk memprediksikan apa yang terjadi pada tahun 2020. Itu namanya time series. Jadi datanya kita dapat dari tahun 2011 sampai 2019. Biasanya data itu, time series itu digunakan untuk mengetahui kecenderungan sebuah informasi, sehingga tahun 2020 dapat diprediksikan nanti akan naik atau turun atau tetap. Nah, skala pengukuran, nah statistik nanti erat sekali dengan pengukuran ya. Nah, skala pengukuran ada 4. Skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kalau skala nominal itu skala sederhana yang disusun menurut jenis atau kategorinya. Fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik satu dengan yang lainnya. Jadi bilangan tadi hanya simbol. Misalkan supermarket X tadi bagus atau jelek. Bagus kita kasih simbol 1, jelek kita kasih simbol 2 atau 0. Itu hanya untuk membedakan saja, tapi fungsinya tidak untuk dijumlahkan dan lain sebagainya, hanya untuk membedakan saja. Kemudian skala ordinal, skala yang didasarkan pada ranking, bisa diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai rendah atau sebaliknya. Jadi skala suatu data kalau bisa kita urutkan dari yang
tertinggi, terendah, atau sebaliknya namanya skala ordinal. Kalau interval, skala yang menunjukkan jarak antara suatu data dengan data yang lainnya, kemudian mempunyai bobot yang sama interval itu, tetapi tidak mempunyai angka nol mutlak. Jadi patokannya tidak nol interval itu, skala interval. Kalau skala rasio itu skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Jadi bedanya skala interval dan skala rasio itu adalah kalau di interval nol itu bukan mutlak, jadi bukan titik acuannya, bisa jadi dipakai, bisa jadi tidak. Tapi kalau rasio itu nol itu selalu menjadi tolok ukur atau titik acuan daripada skala tersebut, data-datanya. Nah, ini kalau kita buat tabel gini, nominal, ordinal, interval, rasio. Keterangan yang pertama, kalau bilangan menunjukkan perbedaan di nominal iya, ordinal iya, interval iya, rasio iya. Kemudian pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat atau mengurutkan objek. Nah, di nominal datanya tidak bisa diurutkan, tapi di ordinal, skala ordinal itu iya, interval iya, rasio juga iya. Perbedaan bilangan mempunyai arti. Kalau di ordinal itu enggak, dan nominal enggak ada artinya, hanya simbol saja. Kalau di interval dan rasio, iya, perbedaan bilangan itu memiliki arti. Nah, mempunyai nilai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan yang mempunyai arti. Jadi hanya rasio saja yang menggunakan nilai nol mutlak dalam skala, dalam data. Jadi skala rasio itu. Oke, saya kira penjelasan saya tentang pertemuan pertama atau pertemuan kedua dari statistik, metode statistik ini sudah cukup. Kemudian tolong nanti ada beberapa pertanyaan, jelaskan tentang pengertian statistik dan statistika. Ini kalian bisa ungkapkan di Google Form nanti yang sudah diisi. Kemudian statistik deskriptif dan inferensial itu bedanya di mana? Terus berikan contoh saja dari 4 skala tadi. Jadi berikan contoh skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, masing-masing satu contoh. Ya, silakan 3 pertanyaan ini dijawab, disampaikan dalam Google Form yang sudah saya siapkan atau sudah disiapkan sekalian form absensi itu. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.